Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Februari 2021 dengan judul Perintah-perintahnya Teguh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Napas kehidupan, keselamatan Tuhan masih percayakan bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Mari kita ikuti penjelasannya. Adam dan Hawa ketika mereka dijadikan mempunyai pengetahuan akan hukum Allah. Hukum itu dicetak dalam hati mereka dan mereka mengerti segala tuntutannya atas mereka. Hukum Allah sudah ada sebelum manusia dijadikan. Hukum itu disesuaikan kepada keadaan makhluk-makhluk yang suci. Malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh hukum itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, prinsip-prinsip kebenaran tidak diubahkan. Tidak ada yang diambil dari hukum itu, tidak satu pun dari peraturannya yang suci dapat diperbaiki. Dan sebagaimana hukum itu telah ada sejak permulaan, begitu pula hukum itu akan ada sepanjang zaman, kekal yang tiada berkesudahan. Kewajiban kita untuk menuruti hukum ini adalah menjadi beban pekabaran rahmat yang terakhir kepada dunia. Hukum Allah itu bukanlah suatu perkara yang baru. Itu bukanlah kesucian yang dijadikan, melainkan kesucian yang diberitahukan. Itu adalah peraturan prinsip-prinsip yang menyatakan kemurahan, kebaikan, dan kasih. Itu menyatakan tabiat Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan menyatakan dengan jelas segenap kewajiban manusia. Hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk cerdas tergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenarannya yang besar. Allah menginginkan dari semua makhluk ciptaannya pelayan kasih, pelayan yang berasal dari suatu penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak berkenan pada penurutan paksaan, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kemauan agar mereka boleh memberikan kepadanya pelayanan sukarela. Segala titanya teguh. Apapun yang dibangun atas kekuasaan manusia akan dirubuhkan. Tetapi apa yang dialaskan atas batu firman Allah yang tiada dapat diubahkan akan berdiri tetap selama-lamanya. Undang-undang suci yang dibenci oleh iblis dan berusaha untuk membina undang-undang suci yang dibenci oleh iblis dan berusaha untuk membinasakannya akan dihormati di seluruh alam semesta yang tiada berdosa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami dan mengingatkan kembali kepada kami bahwa hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah.
Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan semua stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga bencana alam yang terjadi, longsor, dan gejolak yang terjadi saat ini. Kami percaya dengan bantuan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib bagi kehidupan mereka. Terlebih daripada itu, Tuhan curahkan dedikasi sorga bagi mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan semua rencana kerja 5 tahunan ini boleh sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga juga kepada mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, berkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi semua para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan curahkan berkat dari sorga untuk mereka. Dan bagi yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.